法对他生起敌意了。你们的2名圣女在哪里？旧账新账一起算。明雷、幽冥。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 138 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Selain disambut baik oleh Putri Weina, rombongan Huo Yuhao juga mendapatkan fakta mengejutkan, di mana dalam penyerangan kerajaan Ryu sebelumnya, kerajaan Tianhun mengalami kerugian sangat besar. Bahkan banyak anggota sekte tubuh tewas dalam insiden tersebut, serta mengharuskan Long Aotian alias tunangan Putri Weina meninggal dunia. Singkatnya, setelah menjelaskan niat dan tujuannya, Huo Yuhao bersama tetua Song mulai menjalankan aksi pengintaian, serta berhasil menangkap Nang Gongwan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang situasi dan struktur sekte Roh Suci. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan pose rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah mendapatkan informasi tentang sekte Roh Suci, tetua Song lantas kembali bertanya, siapa saja 8 tetua tertinggi sekte tersebut. Nang Gongwan mengatakan, identitas tetua pertama sangat misterius, dirinya sendiri dan Masker Dolo berada di urutan ke-7. Tetua ketiga adalah Mingle Dolo level 98 yang sebelumnya terlibat dalam aksi pengorbanan uang QR. Dia juga merupakan seorang Master Alat Roh level 9. Tetua keempat adalah Dolo Yaoling yang memiliki pedang 5 jiwa level 93. 你们的2名圣女在哪里？旧账新账一起算。明雷、幽冥。 Nang Gongwan mengatakan, gadis biru perak berada di tenda militer di luar kota Tianling, sedangkan gadis ponik api saat ini berada di markas pusat dan mendapatkan bimbingan langsung dari wakil ketua sekte alias Feng Ling. Tepat ketika Nang Gongwan bersumpah atas semua ucapannya, Huo Yuhao tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatan Necromancer untuk menyegel jiwa dan pikiran Nang Gongwan. 无法对他生起敌意了。 Teknik yang digunakan Yuhao disebut api pengendali jiwa, memiliki efek untuk melemahkan pikiran permusuhan lawannya, sekaligus mengikat Nang Gongwan untuk tidak melakukan pemberontakan. Bahkan Yuhao juga menggunakan teknik ilusi untuk menyerupai wujud Dolo Masket dan berniat menyelinap ke markas kerajaan Ryu bersama Nang Gongwan. Di sisi lain, seorang bawahan melaporkan kepada Jenderal Lin Hai, meskipun seluruh pasukan telah menggunakan alat pengintai ke tingkat maksimum, serta mengerahkan 10 Master Alatro melakukan pencarian dari udara, tapi mereka masih belum menemukan keberadaan kedua tetua. Desa Zhongli Wutil kesal dengan kabar tersebut dan beranggapan pasukan tidaklah berguna. Lin Hai segera memintanya untuk santuy. Dia sudah mengerahkan lebih banyak pasukan, namun memanglah belum menemukan informasi apapun. Nah, diketahui, sejak Permaisuri Juzi kembali ke istana kerajaan, Lin Hai mengambil alih posisi militer dan memimpin 300.000 pasukan di kota Tianling. Namun meskipun memiliki status tinggi, dia tetaplah tidak ada artinya di hadapan guru kekaisaran yang juga merupakan seorang Dolo transenden. Tidak berselang lama dengan hal tersebut, seorang bawahan kembali melaporkan kalau kedua tetua telah kembali. Menyadari tempat ini dipenuhi aura kematian dan banyak anggota penting sekte Roh Suci, Yuhao lantas bertekad untuk selalu menggunakan kekuatan spiritualnya ke tingkat maksimal. Jika tidak, maka penyamarannya pastilah akan terungkap. Tidak berselang lama ketika Nang Gongwan menjelaskan beberapa tenda termasuk tenda milik Zhongli Wu, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang bawahan dan meminta mereka untuk memasuki tenda pemimpin.
Di saat Wu Yuhao kebingungan kenapa Zhong Liwu bisa duduk di kursi utama dan Jenderal Lin Hai di kursi kedua, Zhong Liwu sendiri segera bertanya, ngapain aja mereka lama banget? Nanggongwan beralasan, musuh merupakan seorang Feng Hao Dolo tipe spiritual. Meskipun lemah, tapi memiliki deteksi sangat kuat, segera melarikan diri setelah merasakan keberadaan mereka. Itulah sebabnya dia dan Dolo Masket melakukan pengejaran sampai ke kamp kerajaan Tianhun. Namun ditakutkan masuk ke dalam jebakan, mereka segera menghentikan pengejaran. Tidak sampai di sini, Nanggongwan juga menegaskan melihat orang-orang dari Akademi Shrek. Bahkan kemungkinan Dolo tipe spiritual juga berasal dari Akademi Shrek. Dengan kata lain, kerajaan Tianhun telah mendapatkan dukungan dari Akademi Shrek. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Zhong Liwu, di mana pada dasarnya Akademi Shrek merupakan musuh utama Sekte Roh Suci. Dengan sejarah panjang selama 10.000 tahun dan banyak murid tersebar di seluruh dunia, jika Akademi Shrek sudah mulai turun tangan, maka pastilah akan mendapatkan respon luar biasa. Hal tersebut sama seperti alasan gagalnya Kekaisaran Ryu menguasai benua 4.000 tahun yang lalu. Meski dari awal perang kali ini, Akademi Shrek belum secara terbuka bergabung dalam perang, namun mereka sudah mulai melakukan penyelidikan, bahkan pernah terlihat di pegunungan Mingdo, dan sekarang berada di garis depan kota Tianling, serta bertanya, apakah Nanggongwan mengenali salah satu anggota Akademi Shrek? Dengan penuh kebohongan dan sudah mendapatkan instruksi dari Huo Yuho sebelumnya, Nanggongwan hanya mengatakan melihat seorang Dolo transenden dengan roh pelindung ponik radian. Bahkan dirinya saja tidak mungkin bisa melawannya. Meskipun mengetahui orang yang dimaksud adalah Yan Shaoze, namun Zhong Liwu terlihat tidaklah gentar dan beranggapan Yan Shaoze bukanlah tandingannya, serta meminta Jenderal Lin Hai untuk memperketat pengawasan. Asalkan mereka bisa menangkap Yan Shaoze, maka pastilah bisa digunakan untuk mengancam Akademi Shrek. Singkat cerita, ketika Yu Hao ingin meninggalkan tempat ini, Zhong Liwu tiba-tiba saja menghentikannya, sehingga menimbulkan suasana sangat mencekam. Namun ternyata, penyamaran Yu Hao tidaklah terbongkar, di mana Zhong Liwu hanya memintanya untuk giat berlatih. Pasalnya jika dia bisa mencapai level Dolo Transenden, maka pastilah akan sangat berguna bagi Sekte Roh Suci. Di saat Yu Hao beralasan tubuh iblisnya sulit untuk ditingkatkan, serta kekurangan sumber daya, bahkan meminta Zhong Liwu memberinya bantuan, Zhong Liwu sendiri menegaskan, asalkan Yu Hao alias Dolo Masket bisa mencapai level 94, dia pastilah akan memberikan bantuan. Tapi sayangnya, dia sampai saat ini hanya berada di level 91. Kemudian meminta mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, sambil berjalan menuju tenda, Yu Hao melihat banyak anggota Sekte Roh Suci sedang melakukan ritual penyerapan jiwa. Bahkan ketika dia sampai di tendanya, Yu Hao dikejutkan melihat adanya dua cabai di atas tempat tidurnya, sehingga dia segera mengusir keduanya, serta beralasan harus segera meningkatkan kultivasinya. Setelah menyelesaikan masalah tersebut dan menggunakan deteksi spiritual untuk memastikan tidak adanya alat pengintai, Yu Hao lantas kembali ke bentuk aslinya, serta melepaskan portal kematian untuk segera menemui seluruh anggotanya. Di saat Yu Hao tiba di dalam dunia kematian, Dekan Yan Shaoze sendiri terlihat sangat gelisah. Pasalnya sebagai Master Roh yang memiliki atribut cahaya, dia jelas sangat merasa tidak nyaman berada di dunia kematian, seolah-olah saling bertolak belakang. Sementara Tetua Song sendiri tidak heran bagaimana bisa Raja Beruang Es yang telah berkultivasi selama lebih dari 200.000 tahun bisa mendengarkan perintah Yu Hao. Sambil meminta Tetua Song untuk percaya kepada Xiao Bai adalah temannya dan tidak akan macam-macam, Yu juga menjelaskan telah mendapatkan informasi tentang kerajaan Ryu dan hanya tinggal menunggu waktu untuk beraksi. Keesokan harinya, Nanggongwan terlihat menghampiri Huo Yuhao serta berniat mengajaknya untuk melihat keberadaan gadis suci biru perak alias Tang Ya yang saat ini berada di tenda makan. Bahkan demi menutupi kerjasama dan sandiwara, Nanggongwan benar-benar berakting luar biasa hebat di hadapan banyak anggota Sekte Roh Suci. Xiaoliang 老师 Di
Di saat Nagongwan membawa Yu Hao menemui Tang Ya, Yu Hao sendiri bisa merasakan aura kehidupan Tang Ya semakin melemah, namun menyembunyikan kekuatan luar biasa mengerikan, bahkan seperti ada sebuah penghalang di tubuh Tang Ya. Sayangnya, belum sempat Yu Hao melakukan penyelidikan lebih dalam, serta Dolo Zhang Peng memberikan isyarat, Nagongwan pada akhirnya segera membawa Yu Hao menjauh dari meja tersebut, membawa Huo Yu Hao menuju meja Dolo Minglei. Kemunculan mereka jelas membuat Minglei merasa bersemangat dan penasaran misi apa yang sebelumnya mereka lakukan. Nagongwan menjelaskan, mereka sebelumnya mengejar musuh dari kerajaan Tianhun yang sedang melakukan pengintaian. Bahkan orang tersebut berasal dari Akademi Shrek. Terlebih lagi menurut Zhong Liwu, sosok tersebut kemungkinan adalah Yan Shaoze. Mendengarkan hal itu jelas membuat Minglei sempat terkejut. Pasalnya menurut informasi yang dia ketahui, Yan Shaoze adalah murid pribadi Dewa Naga Dolo Muan, sehingga sudah pasti sangat kuat dan sudah menjadi seorang Dolo transenden. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, tapi Minglei tidaklah menunjukkan sikap gentar. Dia juga beranggapan hanyalah masalah waktu untuk bisa segera melawan Akademi Shrek. Selain mereka memiliki ratusan ribu pasukan, Zhong Liwu juga mendapatkan kendali memerintahkan 5 legiun Master Alat Roh Kerajaan Rio. Dengan kata lain, jika Yan Shaoze berani datang, maka dia sama saja bunuh diri. Di saat Huo Yu Hao emosi mendengarkan ucapan barusan, serta memanglah memiliki dendam pribadi kepada Minglei atas kematian Wang QR, Nagongwan lantas memecah suasana dan mengajak mereka untuk segera menikmati makanan. Mengesampingkan hal tersebut, serta melihat Dolo Musket mencampakkan kedua cabenya, sempat membuat Minglei heran. Namun Yu Hao segera beralasan, dia mendapatkan perintah dari ketua sekte untuk fokus berlatih, sehingga gak ada waktu lagi buat mainin cewek. Di saat Minglei beranggapan memang seharusnya ngurangin mainin cewek, Yu Hao justru secara sengaja memprovokasinya dan mengatakan, Minglei sendiri pernah memenjarakan seorang wanita alias pemimpin sekte Naga Bumi di kota Sunrise. Ucapan barusan jelas mengejutkan Minglei dan bertanya, bagaimana mungkin Dolo Musket mengetahuinya? Namun bukannya menjawab, Yu Hao justru segera pergi dan beralasan ingin segera berlatih. Meskipun Minglei terkejut dan bingung dengan sikap tetua ketujuh, namun Nagongwan segera memberikan pembelaan, di mana kemungkinan tetua ketujuh terlalu banyak tekanan dari pemimpin sekte Roh Suci. Sementara itu, Yu Hao terlihat dihentikan oleh Tang Ya, di mana Tang Ya seolah-olah mampu merasakan aura dan nafasnya sedikit berbeda dari biasanya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 138 ya guys ya. Untuk spoilernya atau bocoran alur cerita di episode 139, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Dan dikarenakan spoiler Shonen 2 kita habis, kita lanjut ke spoiler 2,5 ya guys ya. Ya kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until